agak menurut hemat saya itu agak sangat timpang sekali di sini. Tetapi bagi Amerika ini menjadi pesta besar. Kalau kita belum meratifikasi perjanjian dagang ini, yang berlaku ada 15%. Sementara kalau kita sudah meratifikasi, tarifnya jadi 19%. Iya. Nah, tiba-tiba kita dilarang untuk meminta transfer teknologi, dilarang untuk mengakses source code-nya gitu kan. Bahkan data kita yang sangat berharga itu boleh dipindahkan, disimpan di Amerika gitu loh. Dan mereka bisa menggunakan itu tanpa harus bayar apapun gitu loh. Buat saya ini suatu hal yang sangat luar biasa merugikan untuk Indonesia. Secara mendasar, ART ini bertentangan banyak dengan undang-undang yang ada di Indonesia gitu kan. Warganet, jumpa lagi dengan Bicara Ekonomi Politik, sebuah program yang mendiskusikan isu-isu terkini tentang ekonomi dan politik. Dengan saya Abdul Hakim, dan kali ini kita akan membahas sebuah topik yang super hangat, yakni ART atau Agreement on Reciprocal Trade, yang langsung mendapatkan sorotan dari banyak pihak ya, karena memang ini isu yang sangat krusial terkait dengan perdagangan kita, terutama dengan Amerika Serikat. Untuk itu telah hadir bersama kita Bapak Halim Alamsyah. Kita tahu seorang ekonom senior di Indonesia dan juga pernah menjabat sebagai salah satu deputi gubernur di Bank Indonesia. Saya sapa dulu dengan Pak Halim. Pak Halim, gimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Baik Pak, langsung saja nih kayaknya warga ini udah agak sabar nunggu nih komentar dari Pak Halim, mungkin ditunggu-tunggu ya. Iya. Tentang ART ini, sebenarnya kalau kita kuliah dari awal semenjak evolusi perjanjian perdagangan sampai akhirnya kita punya ART ini, sebenarnya intinya apa? Iya. Baik, mungkin kita banyak barangkali dari pemirsa ya belum paham yang namanya perjanjian perdagangan itu apa sih dan tujuannya apa gitu ya. Walaupun kita tahu secara informal ini kan perjanjian perdagangan antara dua negara atau lebih, ya, tergantung siapa yang jadi pihaknya begitu. Tapi ini kan sebetulnya dilandasi oleh suatu teori yang cukup sudah mapan bahwa berdagang itu menguntungkan sebetulnya. Ini beda dengan kalau judi atau main untung-untungan spekulasi. Itu sifatnya itu zero sum game istilahnya kan. Artinya di situ ada yang menang, pasti ada yang kalah. Totalnya adalah 0 gitu. Tapi kalau berdagang beda. 1 tambah 1 tidak jadi 2, bisa lebih dari 2 kalau berdagang itu. Ini karena ada yang namanya gains from trade, keuntungan dari perdagangan. Ini datangnya dari mana gitu loh kan. Teori perdagangan internasional itu sudah cukup tua juga dalam konteks ilmu perdagangannya. Sejak Adam Smith, Pak. Sejak Adam Smith, ya betul. Bahkan dalam Al-Quran sendiri, kalau bagi yang Muslim paham betul perdagangan ini atau tijarah istilahnya dalam bahasa Arab itu sangat didorong-dorong. Bahkan ini menjadi salah satu ciri-ciri dari ekonomi syariah. Basisnya harus berdagang, tidak boleh yang sifatnya itu riba atau yang ada gorornya ya, tidak pasti, atau ada yang berjudi ya. Maisir. Nah ini maksud saya, berarti memang sejak zaman dulu orang tahu bahwa berdagang itu saling menguntungkan. Nah mengapa ini bisa untung? Datangnya dari dua hal. Yang satu yang namanya spesialisasi, yang satunya lagi namanya efisiensi. Dari mana datangnya keuntungan ini? Nah, saya contoh misalnya saya gitu kan. Saya kebetulan cukup ahli lah mengetik ya tanpa melihat gitu kan. Mungkin jangan-jangan saya dibanding sekretaris saya dulu misalnya, saya lebih cepat gitu. Tetapi apakah berarti saya akan pindah posisi saya menjadi sekretaris saya saja, lalu saya yang kerja waktu saya menjadi peneliti gitu kan ya, saya tinggal pekerjaan itu. Padahal bayarnya beda. Peneliti pasti lebih mahal daripada pengetik ya, mohon maaf ya, tapi ini perbandingan. Sehingga saya tentu akan memilih di mana saya akan lebih produktif dan dibayar lebih mahal. Inilah namanya saya spesialisasi.
begitu. Sementara yang memang yang punya keunggulannya di bidang mengetik, dia akan lebih produktif di situ, ya dia akan pergi ke situ. Ini namanya spesialisasi. Nah, begitu kita berdagang, sama. Saya akan memproduksi sesuatu di mana saya punya keunggulan, begitu. Sementara pihak lain tak tahu juga kalau saya berdagang dengan Mas Hakim misalnya, wah saya nggak mau kalau berhadapan dengan Mas Hakim, karena Mas Hakim ahli ekonometrika, saya ahli cuma bidang misalnya ilmu teori makro. Kalau kita berdua berdialog atau katakanlah saling bertukar, kita udah tahu masing-masing keunggulannya gitu. Seperti itu. Nah, ini kalau kita melakukan perdagangan, spesialis itu terjadi, itu berarti ada alokasi sumber daya, tenaga kita, waktu kita, itu menjadi lebih produktif. Masing-masing nanti akan bisa menghasilkan barang lebih banyak. Karena sesuai dengan bidang yang dia tekuni gitu loh. Ini yang istilahnya itu kue perdagangannya itu menjadi lebih besar. Jadi tadinya itu cuma satu, tapi begitu kita berdagang, kita bisa menambah kue kita itu lebih dari satu. Ini yang menjadi dasar mengapa sebetulnya berbagai negara itu kalau berdagang itu menguntungkan. Ini kurang lebih. Nah, dalam konteks ART, Agreement on Reciprocal Trade, yang antara Indonesia dengan Amerika, ini kan salah satu upaya untuk katakanlah mencari pasar di luar negeri oleh Indonesia. Motifnya juga sama, Amerika juga begitu, mau mencari pasar di luar Amerika kan. Nah, kita tahu Amerika itu mengapa mereka juga sangat agresif sekarang mencari pasar di luar Amerika. Karena mereka dihantam juga oleh produk-produk dari Cina. Mereka sudah juga apa istilahnya itu, Amerika sebagai negara maju di mana tarifnya sangat rendah, rata-rata tarifnya Amerika itu sudah di bawah 2,5-3% itu. Jadi sangat rendah. Jadi dia sudah menerapkan, silakan Anda yang punya keunggulan, datanglah jual produknya ke Amerika, kita terbuka. Namun itu yang dilihat oleh Cina sebagai suatu kesempatan. Akibatnya banyak sekali banjir produknya, hampir di seluruh bidang itu dikuasai oleh Cina. Dan akibatnya beberapa sektor industrinya itu menjadi bangkrut, bahkan tutup. Pindah. Karena dia tidak mampu berhadapan dengan Cina. Di mana sektor industri Amerika yang pindahnya itu ke sektor-sektor yang dia memang lebih unggul, yaitu di bidang teknologi dan digital. Begitu. Nanti ini ada ceritanya soal itu kan. Nah, sekarang dia melihat mereka melakukan mau tidak mau mengambil langkah seperti yang dilakukan oleh Donald Trump ini. Lebih agresif, tetapi kalau zaman-zaman presiden yang dulu mungkin lebih sifatnya masih diplomatis, mungkin masih malu-malu gitu kan ya. Tapi Donald Trump ini nggak ada malunya deh. Beda ya. Jadi pokoknya dia serang dengan agresif, termasuk ke Indonesia. Jadi kita berdagang dengan Amerika, kita bikin perjanjian perdagangan dengan mereka. Sayangnya Amerika juga pinter. Lalu dia ingin menarik diri itu dari berbagai perjanjian-perjanjian multilateral, termasuk perjanjian dalam bidang perdagangan internasional ini. Dia udah nggak peduli dengan forum dunia yang namanya World Trade Organization, WTO. Dia nggak mau melalui situ. Dia maunya itu perjanjiannya itu bilateral. Antara Amerika dengan Indonesia, Amerika dengan Malaysia, dengan berbagai pihak. Termasuk juga antara Amerika dengan Cina sendiri, dengan Eropa sendiri yang sama-sama besar gitu kan ya. Karena Amerika merasa dia lebih unggul. Dia punya pasar yang besar, dia punya keunggulan juga dalam beberapa hal gitu ya. Nah, itu sebabnya kita didesak, termasuk kita juga pingin gitu ya, melakukan perjanjian yang namanya perjanjian bilateral ini, resiprokal. Masalahnya, kita tahu secara teoritis, ada untung ruginya nih perjanjian bilateral dengan yang multilateral. Memang ketika zaman-zaman sebelum WTO itu muncul, itu perjanjian dagang ini diwarnai oleh perjanjian bilateral. Awal-awalnya begitu perjanjian perdagangan ini. Namun lama-lama kan terutama bagi negara-negara yang kecil ya, yang katakanlah kurang maju,
itu selalu menjadi Kalah ya. kalah. Dia akan jadi dijadikan pasar saja gitu loh. Dan sumber dayanya dia pokoknya kita didesak untuk menjadi hanya penyedia bahan baku saja. Betul. Seperti yang kita lihat sekarang di Indonesia juga gitu ya. Nah, oleh karena itu perjanjian bilateral itu hanya menguntungkan apabila memang yang diatur itu spesifik misalnya. Misalnya kita punya mineral earth ya, rare earth gitu ya, mineral kritis ini. Kita punya, tapi Amerika mungkin juga punya, cuma dia ingin memastikan supply-nya. Nah seperti itu mungkin kita bisa bilateral, tapi hanya untuk spesifik ini, supaya nanti kita bisa mengimbangi kekuatan Amerika, ya kan? Itulah bilateral, untungnya cuma di situ. Tapi kerugiannya adalah kalau kita berhadapan dengan negara besar, kita ada kemungkinan, dan sekarang kita lihat nanti ya ART ini sangat condong kepada kepentingan Amerika karena dia negara besar. Oleh karena itulah sejak tahun 80-an ketika dulu tuh ada yang namanya GATT ya, GATT. Lalu ada Uruguay Round muncul, kemudian dibentuklah WTO. Yeah. Nah, WTO inilah di mana satu negara baik besar maupun kecil punya hak suara yang sama, sehingga mereka bisa ketika memutuskan suatu aturan umum itu harus persetujuan dari semua anggota. Nah ini yang nggak disukai oleh negara-negara maju, termasuk Amerika, karena dia nggak bisa menekan menggunakan pengaruhnya. Kalau di WTO itu one country one vote soalnya, begitu. Nah oleh karena itu dia mendorong sekarang. Caranya adalah dia mengancam dengan tarif. Nah itu yang terjadi dengan Indonesia. Jadi ya kita sudah bisa melihat ya motif dari Amerika ini tidak hanya untuk berdagang untuk menguntungkan dua belah pihak, tapi kalau bisa gue lebih untung dong daripada lo gitu. Tapi fakta bahwa Indonesia juga maju ke ART kan berarti Indonesia juga melihat peluang-peluang yang menguntungkan. Nah, mungkin kita sekarang akan ini Pak Arif masuk ke ART-nya itu sendiri. Oke, ya. Ya ini ART ini terdiri dari beberapa, kalau dokumen perjanjian dagangnya itu cuma mungkin 1-2 lembar kali ya, pendek. Tapi aneksnya yang banyak, lampirannya yang banyak. 40 sekian. Nah, itu dia. Jadi, saya coba merangkum ya, isi besarnya dari ART ini apa saja, gitu. Mungkin yang pertama kita bisa lihat, ya tentu saja namanya perjanjian ini kan berisikan hak dan kewajiban. Yeah. Nah, dalam konteks ini saya menyoroti kewajiban Indonesia yang tentu ini akan menjadi haknya Amerika, sebaliknya juga begitu. Kewajiban Amerika menjadi haknya Indonesia. Dan tampaknya kewajiban kita banyak, Pak. Iya, betul. Nah, kita lihat satu-satu deh ya. Artinya ini tidak semua yang ada di dalam ART itu kita secara exhaustively gitu ya, atau semuanya kita terangkan, enggak. Tapi ini yang penting-penting saja. Bahwa kewajiban Indonesia itu menerapkan tarif 0% bagi 99% produk asal Indonesia dan juga meniadakan hambatan non-tarif. Hambatan non-tarif ini artinya bukan tarif. Misalnya adanya kuota, ada izin ke beberapa kementerian, ada persyaratan tingkat produk domestik, tingkat penggunaan input dalam negeri atau TKDN itu non-tarif barrier. Non-tarif lah pokoknya. Atau misalnya labelisasi halal itu dianggap juga hambatan non-tarif. Atau juga ketentuan produk ini sehat, misalnya itu bisa seperti itu. Macam-macam hambatan non-tarif ini. Dan yang paling pinter ini justru yang pakai hambatan non-tarif itu justru negara maju. Jadi di sini kita diminta untuk meniadakan tarif 0% untuk 99% produk asal Amerika. Lalu kewajibannya Amerika apa? Kewajiban Amerika adalah memberikan tarif 0% kepada 1.819 produk Indonesia. CPO dan sebagainya. Nah, ini termasuk komoditas pertanian dan agribisnis ya, CPO,
perikanan misalnya kayak udang ya, terus dan lain-lain lah. Lalu tekstil dan baju, garment, baju jadi ya, sepatu, furniture. Lalu juga ada komponen elektronik termasuk semiconductor. Kita memang industri semiconductor sedikit sekali, kecil sekali lah. Jadi ini sebetulnya ya mudah-mudahan ini bisa dipakai untuk mengembangkan industri semiconductor gitu ya. Lalu ada komponen pesawat terbang karena kita ada industri IPTN. Nah, itu juga masuk diberikan tarif 0%. Di luar ini Amerika akan mengenakan tarif 19%. Nah, ini yang pertama yang diatur. Oke lah kalau yang ini ya. Lalu ternyata Indonesia juga diminta untuk memberikan komitmen. Komitmen ini mengikat ini. Karena pembelian barang-barang senilai antara 33 sampai 38 miliar US dollar. Misalnya energi di sini terutama crude oil, BBM, gas misalnya ya, senilai 15 miliar. Juga kita harus bisa membeli pesawat terbang dan spare part-nya senilai 13,5 miliar. Nah, yang agak kontroversi lagi di sini ternyata kita juga wajib membeli kedelai, gandum, jagung dan ya produksi pertanian yang berskala besar di Amerika ya. Ya, karena mereka memang bisa memproduksi dengan biaya yang lebih murah. Itu senilai 4,5 miliar dolar. Nah, di Amerika komitmennya nggak ada lagi tuh yang terkait dengan pembelian barang-barang dari Amerika untuk Indonesia tuh nggak ada komitmen ya. Cuma dikasih tarifnya aja 0%. Nah, yang ketiga, dalam ART ini Indonesia juga harus menghapus berbagai hambatan non-tarif barrier atau hambatan non-tarif dan juga memberikan konsesi. Nah, ini yang agak kontroversi di sini. Misalnya di bidang otomotif itu kita mengenal adanya tingkat TKDN ya, tingkat komponen dalam negeri. Itu dinyatakan untuk otomotif yang spare part yang berasal dari Amerika dijual oleh perusahaan dari Amerika itu tidak perlu memenuhi TKDN ini. Itu yang pertama. Dan kita setuju itu kayaknya itu. Dan yang kedua, berbagai hambatan non tarif seperti persyaratan keamanan, persyaratan tebal tipisnya berbagai produk-produk itu gitu ya dan sebagainya itu dinyatakan kalau dari Amerika sudah ada izin yang serupa, Indonesia tidak perlu lagi mengenakan izin atau menguji ulang lagi lah. Termasuk juga hasil uji emisi. Nah, itu contoh. Ya, di satu sisi kita bisa memaklumi, tetapi artinya di sana kan standarnya mungkin lebih tinggi dari kita, mungkin ya. Namun ini ada ininya timbal baliknya dong harusnya ya. Artinya kalau misalnya seperti itu, apakah produk Indonesia kalau masuk ke pasar Amerika juga dilonggarin gitu loh. Kalau misalnya kita juga harus katakanlah juga mengikuti standarnya Amerika di sana, ya kita kesulitan. Kita belum nyampe ke situ gitu. Sehingga ini kewajiban ini akhirnya kewajiban yang timpang. Nah itu. Yang berikutnya juga masalah kesehatan dan farmasi. Kalau di sana sudah di-approve oleh Food and Drug Agency, itu sudah di Indonesia nggak perlu lagi ada izin dari BPOM, kecuali kalau ada masalah keamanan yang serius terkait dengan kesehatan, kalau apa istilahnya yang membahayakan ya kayak gitu. Tetapi intinya di sini obat-obat dari Amerika, alat-alat kesehatannya begitu di sana sudah di-approve FDA, mestinya dia bisa langsung masuk. Saya pernah ini melihat itu beberapa diskusi dengan kepala BPOM ya, BPOM. Ya mungkin betul seperti itu, tapi kan dia tetap harus daftar dulu barangnya itu barang apa. Jadi nanti ada juga semacam surat izin edar gitu loh, seperti itu. BPOM. Ini menurut kepala BPOM. Tentu saja saya kira masuk akal ya. Kalau ada barang kesehatan masuk sini kan harus didaftarkan juga dong. Kalau nggak kita nggak tahu itu barang apa kan. Masuk akal sih. Cuma ini nggak tahu nanti Amerika gimana reaksinya. Sementara kalau perusahaan kita di sini misalnya kayak pabrik jamu, herbal, mau masuk ke Amerika,
Wah, dia harus minta izin dulu juga. Minta izin ke FDA, belum tentu bisa lolos itu. Nggak sebanding berarti. Nggak sebanding lagi di sini, seperti itu. Lalu juga di sini ada sertifikasi halal. Ini yang memang agak sensitif ya bagi Indonesia, mengingat kita sebagian besar umatnya umat Muslim. Di sana disebutkan kalau di satu produk yang sudah didapatkan sertifikasi halalnya dari Amerika, mestinya itu sudah dianggap halal buat kita. Nah ini ya tentu tergantung bagaimana nanti majelis ulama melihat masalah ini, gitu ya. Tetapi yang jelas nanti produk-produk makanan Amerika itu kalau sudah ada sertifikasi halalnya di sana, di sini bisa masuk tanpa hambatan. Itu yang diminta oleh Amerika. Ya tentu ini kita akan lihat lagi deh bagaimana negosiasi lebih lanjut ya tentang hal ini. Ini kewajiban nomor 3-nya. Tapi kalau bisa kita teruskan dulu supaya nanti kita bisa lihat. Nah, ini yang paling agak menurut hemat saya itu agak sangat timpang sekali di sini. Yaitu di bidang digital dan teknologi ya. Di sini disebutkan Indonesia harus tidak mengenakan pajak layanan digital services taxes. Artinya nanti misalnya Netflix atau Walt Disney itu melakukan streaming ke Indonesia, itu dia tidak boleh dikenakan pajak layanan digital. Nah ini padahal pajak ini sudah dikenakan di Australia, dikenakan di Singapura, dikenakan di Eropa, di beberapa negara Eropa, itu sudah dikenakan. Tapi ternyata Amerika minta ini jangan dikenakan. Itu karena ini dianggapnya itu bisa mendiskriminasi terhadap perusahaan-perusahaan Amerika. Nah ini saya rasa ini menjadi potential loss buat penerimaan kita. Begitu. Jadi kayak TikTok misalnya, itu dia jadi bebas dia. Gitu. Tapi walaupun di Amerika kita paham ya, dia juga melakukan diskriminasi terhadap TikTok kan. Dia tidak boleh memperdagangkan TikTok jasanya, kecuali kepemilikannya itu menjadi mayoritas di tangan perusahaan Amerika. Coba. Kan pintar begitu. Nah, kita nggak bisa seperti itu rupanya. Kita kan bisa bilang aja gitu. Ya kita nggak akan kenakan layanan digital, asalkan nanti pemiliknya itu sebagian besar milik Indonesia dong, kan? Bisa seperti itu kan ya. Tapi kita enggak juga. Itu yang pertama. Yang berikutnya, ini juga, saya kira ini akan merugikan media lokal ini. Bahwa ketika ada misalnya Google atau Yahoo atau Meta gitu kan ya, itu kan dia dapat juga ini tuh pemasukan iklan. Iklannya mungkin mendunia kan. Dia dilarang Indonesia meminta sistem bagi hasil kepada platform-platform itu. Ya artinya nanti ini kan kebanyakan iklan nanti akan disedot oleh mereka. Dan itu media lokal nggak kebagian gitu loh. Nah ini dilarang itu katanya. Dan bahkan tidak diperkenankan juga Indonesia meminta lisensi berbayar itu dari pihak-pihak seperti platform digital perusahaan-perusahaan Amerika ini. Dan mereka ini kan raksasa nih, Amazon, ya kan? Dan ini saya nggak yakin begitu kita menerapkan hal ini, itu aplikasi-aplikasi negara lain jangan-jangan nanti akan meminta treatment yang sama kepada pemerintah Indonesia. Nah ini kita belum tahu nih bagaimana. Tapi yang jelas, ya ini kita memang udah kalah ngomong seperti itu. Mungkin bisa dihitung ulang mungkin ya, berapa yang kira-kira hilang dari sini nanti itu? Oh ya bisa dihitung sebetulnya, karena kan kita tahu dia streaming berapa banyak kan kita ada datanya pasti. Jangan sampai juga membebaskan ini membuat kita juga tidak punya data, karena ini yang berikutnya itu loh. Amerika juga meminta mereka boleh mentransfer data milik Indonesia ke Amerika. Miliknya tetap milik Indonesia, tapi dia boleh menyimpannya itu di Amerika. Kalau dalam konteks misalnya data-data umum, ya data-data publik, oke lah. Tetapi ini yang saya lihat
yang ingin dituju itu adalah data-data di bidang keuangan. Mengapa ini sangat menarik dan sangat penting untuk dikuasai oleh Amerika dan perusahaan-perusahaannya? Karena ini adalah industri masa depan. Bahwa kita tidak paham tuh ketika kita memesan barang online gitu kan ya. Itu kan ada data-data kita beli barang apa, berapa harganya, lalu kita ngeklik-klik itu, dan juga data-data di bidang perbankan yang jumlahnya itu ratusan juta, mungkin miliaran ya. Lalu bagaimana nanti kecondongan kita untuk naruh uang di mana, beli barang apa. Ini adalah suatu data yang sangat, kalau menurut saya sangat maha penting untuk Indonesia. Karena kita adalah negara yang punya penduduk 4 terbesar di dunia. Dan ini saya ketika masih di Bank Indonesia dulu, itu memang bersama-sama dengan kementerian, waktu itu namanya masih Kementerian Informasi ya, Informatika. Itu memang kita berusaha menjaga agar data ini jangan sampai dipindahkan ke luar negeri. Sehingga muncul undang-undang dan juga ketentuan dari pemerintah pada waktu itu, bersama dengan BI juga kita mengeluarkan peraturan Bank Indonesia, itu melarang data-data, terutama data keuangan, karena dianggap ini data strategis, itu dipindahkan dan disimpan di server di luar negeri. Harus disimpan, servernya pun secara fisik harus ada di Indonesia. Waktu itu saya ingat ya, memang banyak yang mengeluhkan karena biayanya untuk bikin server itu mahal. Dan terutama yang paling keras sekali untuk menolak hak ini, kewajiban ini, itu adalah yang namanya perusahaan Visa dan Master. Itu mereka menolak sama sekali itu. Lama sekali mereka lobby ke sana ke sini, mengirim beberapa delegasi, bahkan beberapa high ranking official, very high ranking official dari Amerika untuk berbicara dengan presiden kita, meminta mereka dikecualikan. Tapi waktu itu kita firm, tidak, karena ini kita ingin membangun industri data dan keuangan masa depan kita. Dan kita sudah saksikan sebetulnya beberapa tahun terakhir itu perkembangan industri data center di Indonesia itu berkembang sangat pesat, terutama di Batam. Sekarang di Batam tuh ada beberapa raksasa, istilahnya itu proyeknya cukup besar, miliaran dolar dibangun untuk membangun data center di Batam. Juga di Jawa juga ada. Apakah di Surabaya ataukah di daerah dekat sekitar Semarang gitu kan. Ini artinya kita memang ingin mendorong investasi di bidang data center ini karena kita tahu data center ini adalah, kalau orang dulu bilang minyak itu menjadi pelumas dan juga emas hitam ya istilahnya. Di masa depan yang namanya emas, yang itu emasnya Indonesia itu adalah data ini. Nah ini yang saya terus terang agak miris melihatnya. Kok ini kita bisa membiarkan aturan yang kita sudah bikin untuk mengembangkan industri masa depan itu bisa sekarang dipindahkan ke Amerika. Nah ini saya nggak tahu lah mau ngomong apa itu ya. Nah, yang berikutnya lagi yang saya juga menjadi lebih cukup kaget juga ya. Ternyata Indonesia tidak boleh membuat aturan yang mewajibkan perusahaan-perusahaan Amerika itu untuk mentransfer teknologinya. Kan kita selama ini kan kalau di dalam dunia textbook, ingat gak? Kita harus terbuka menerima PMA dari luar negeri. Antara lain, selain karena skills-nya nanti kita akan bisa mempelajarinya, juga dapat transfer of technology. Tapi ternyata oleh Amerika dilarang itu. Dan lebih parah lagi, itu ternyata akses ke source code itu juga dilarang. Diperlakukan kepada perusahaan-perusahaan digitalnya Amerika. Nah sekarang mungkin banyak yang tidak tahu source code itu apa. Source code ini sebetulnya adalah kode yang bisa dibuat untuk menjalankan berbagai program-program aplikasi. Ini source code ini ada yang pakai bahasanya itu macam-macam bahasa ya. Mungkin sekarang bahasa yang lebih populer adalah pakai Python gitu kan. Nah itu Indonesia
tidak bisa meminta perusahaan-perusahaan Amerika untuk membuka aksesnya itu kepada perusahaan di Indonesia. Ini artinya teknologi itu tidak boleh ditransfer dan bahkan kita tidak tahu di dalamnya itu isinya apa. Jadi ya kita cuma jadi pemakai saja dalam konteks ini ya. Selamanya konsumen. Ya. Nah, yang berikutnya yang juga kalau menurut hemat saya juga menjadi patut kita beri catatan di bidang teknologi telekomunikasi. Ini mungkin ada kaitannya dengan kecurigaan Amerika ya, terutama terkait dengan teknologi yang dibawa oleh Huawei. Kan kita dengar ya sampai anak pemiliknya Huawei itu ditangkap di Amerika, dihukum segala macam. Lalu di sini kita juga terkena ini aturan. Apabila Indonesia ingin menggunakan teknologi 5G atau 6G bahkan, saya dengar katanya di Cina itu sudah sampai 7G katanya. Sudah lebih jauh gitu ya. Itu apabila itu mengancam keamanan infrastruktur, termasuk di sini infrastrukturnya Amerika, Amerika harus memberikan izin itu. Jadi ini juga membatasi opsi teknologi yang bisa kita pakai. Ya terlepas dari apakah benar apa enggak dugaannya kita nggak tahu. Tetapi ini kan menjadi sesuatu yang membuat policy space kita, ruang kita untuk mengambil opsi kebijakan itu berkurang seperti itu. Nah, ini saya lihat nomor 4 ini saya kira ya untungnya besar sekali di Amerika ya. Kita juga beruntung, artinya mungkin nanti ada teknologi yang baru diterapkan ke Indonesia kalau mereka datang ya. Ini kan kalau belum ya. Ini belum. Tapi kalaupun mereka tidak datang dan kemudian kita lihat yang paling memungkinkan baik karena cost, karena berbagai pertimbangan kecepatan untuk bisa mengembangkan industri teknologi digital ini, bisa saja dari negara bukan Amerika. Tapi Amerika bilang enggak bisa, yuk nggak boleh pakai itu. Nah kita nggak bisa lagi dong pakai. Iya. Nah, itu seperti itu. Nah, ada beberapa lagi yang lain di bidang keamanan ekonomi nasional. Ini lebih ke arahnya itu kayaknya membatasi lagi lah ruang opsi kebijakan. Misalnya tadi ini, kalau Amerika misalnya melakukan tindakan melarang ekspor atau importasi dari beberapa barang dari negara tertentu. Misalnya dari Cina lah. Kita menurut ART ini, kita juga wajib melakukan hal yang sama. Jadi kalau di sana hujan, di sini padahal nggak hujan, kita harus juga nyediain payung, walaupun nggak hujan. Kira-kira kayak begitu itu bacaannya. Jadi agak lucu juga ya, seperti ada itu. Ada isu ini Pak ya, kedaulatan Pak ya, berarti kita nah itu dia. Harus ikut mereka betul. Iya, iya. Jadi kedaulatan kita akan terusik di sini. Ya, masa di sana hujan kita nggak perlu pakai payung dong, tiba-tiba kita harus pakai payung. Jadi kayak orang gila kan, dilihat di jalan. Demikian juga sama juga yang kalau yang lain mungkin lebih ke arah yang sifatnya itu melarang impor barang yang diproduksi dengan kerja paksa. Oke lah, ini lebih etik, lebih etis. Dan memperkuat hak tenaga kerja internasional. Ini maksudnya kalau ada pelindungan juga untuk konsultan tenaga-tenaga dari Amerika gitu, kalau mereka kerja di Indonesia ya. Oke lah kalau itu ya. Tapi ini intinya kalau saya lihat, memang aspek ART kita ini, kalau ada yang tanya, ini yang lebih diuntungkan siapa gitu kan? Kalau boleh saya punya balik. Oh ya silakan. Tadi kita sudah melihat bahwa perjanjian ART tampaknya lebih menguntungkan Amerika, meskipun kita juga untung. Sebelum itu, apakah kita tidak punya perjanjian yang seperti ini dengan negara lain, misalnya Cina gitu Pak? Iya. Sebetulnya kan perjanjian dagang ini kan suatu hal yang lumrah dilakukan ya bagi suatu negara yang ingin memperluas pasarnya, ingin mendorong keunggulannya menjadi lebih produktif. Ya. Saya kira ini biasa ya. Indonesia sudah punya perjanjian dagang dengan Cina. Namun kembali lagi, Cina ini juga sangat unggul hampir di semua bidang, kecuali di bidang-bidang yang dia tidak punya katakanlah keunggulan, terutama di bidang sumber daya alam.
terkait dengan pertambangan misalnya, kayak misalnya nikel. Mungkin mereka punya di sana tapi mungkin sedikit depositnya, atau dengan besi. Ini juga mereka ngimpor juga banyak dari Indonesia gitu ya. Namun dari sisi yang lain, mereka saya kira dibandingkan dengan Indonesia, keunggulannya itu sudah hampir menyeluruh gitu loh. Yeah. Sehingga ketika kita melakukan perjanjian dagang dengan dengan Cina misalnya, itu kelihatan sekali timpangnya. Timpangnya dalam pengertian, bahkan coba kita tahu tusuk gigi aja buatan Cina. Yang mana kecil gitu loh. Yeah. Peniti Cina. Beating ya istilahnya, kan itu juga dari Cina. Semua. Ya makanya kan muncul istilahnya itu Pomeo dulu kan ya. Bumi, air, dan kekayaan alam yang ada di dalamnya itu milik Tuhan. Di luar itu semua itu miliknya Cina. Kira-kira kayak begitu. Pomeo-nya seperti itu. Jadi artinya memang perjanjian dagang Indonesia dengan Cina pada waktu itu ya tidak begitu menguntungkan Indonesia, walaupun sebelumnya kita memang masih waktu itu ya istilahnya itu defisit lah perdagangan kita dengan Cina. Tetapi dengan perjanjian dagang itu kita sekarang kemudian menjual nikel dan hilirisasinya. Perlahan-perlahan kita jadi surplus nih dengan Cina. Jadi seakan-akan kita ekspor dikurangi impor, perdagangan Cina dengan Indonesia itu kita surplus. Namun ya itu tadi surplusnya ini ternyata kalau kita lihat aliran uangnya ternyata banyak yang tidak masuk ke Indonesia juga akhirnya gitu loh. Dari nikel tadi. Ya, jadi kita kembali ke isunya, Indonesia sudah menandatangani perjanjian dagang dengan Cina, dengan ASEAN kita juga punya ya, ASEAN Free Trade. Lalu kita juga punya perjanjian dengan beberapa negara yang lain, terutama Eropa yang sekarang sedang berjalan. Belum selesai, tapi saya kira tinggal menunggu disetujui dan diratifikasi nantinya, yang Eropa. Namun pembedanya adalah yang ini antara Indonesia dengan Amerika ini betul-betul agak berbeda. Kalau saya lihat itu ya, memang coba kita lihat saja di sini ya. Saya coba mengidentifikasi beberapa sektor yang tadi sudah kita bahas, siapa yang diuntungkan. Ya kita tahu kalau sektor komoditas, tekstil, sepatu, furniture, mungkin semiconductor tadi, elektronik, CPO, ya kita diuntungkan. Mengapa? Karena kita dapat memastikan pasar yang besar di Amerika ya, untuk sektor padat karya kita, dan juga memanfaatkan keunggulan SDA kita. Itu saya kira jelas ya. Dan juga beberapa produk-produk kita memang saya kira dengan 0%, itu tentu akan lebih, istilahnya itu lebih unggul lah dibandingkan dengan negara-negara yang lain yang mungkin saya katakan belum, karena mereka belum melakukan negosiasi dengan Amerika. Belum mendapatkan tarif 0%. Ya kan, itu seperti itu. Ini kita diuntungkan. Namun di bidang teknologi digital termasuk transfer data tadi, ini jelas sekali. Amerika sangat untung besar di sini. Ini kemenangan besar buat big tech seperti Amazon, Google, Meta, dan sebagainya itu. Apple, itu luar biasa mereka. Mereka makanya bertahannya luar biasa. Ingat kan kasusnya Apple? Mereka dipaksa untuk bikin pabrik di sini, ternyata mereka nggak mau. Dia cuma mau bilang, oke, saya mau bangun pabrik cuma nilainya $1 miliar. Sementara dia bikin pabrik di negara lain di ASEAN berpuluh-puluh miliar dolar. Ya, itu tandanya bahwa mereka nggak mau investasi di sini. Begitu. Nah, dengan pengaturan melalui ART ini, mereka sama sekali nggak perlu lagi bikin investasi apapun di Indonesia. Dia melihat Indonesia sebagai pasar saja di bidang digital. Murni pasar. Ya? Murni pasar. Bahkan ini ada ada yang membuat Amerika akan tetap dominan di bidang teknologi. Kalau kita berhadapan dengan Amerika,
mereka tidak wajib melakukan transfer teknologi ke Indonesia. Coba bayangkan. Kita tidak tahu source code yang dia pakai. Kita tidak bisa niru. Kalau kita tahu source code itu artinya tuh kita bisa mengcopy, kemudian kita mengubah dikit itu kode-kodenya itu. Jadi barang kita. Jadi barang kita. Itu nggak bisa kita lakukan. Nah itu kan sangat membatasi ruang kebijakan kita, policy space ya, untuk membangun industri digital di masa depan. Saya pikir ini kerugiannya besar sekali kalau yang ini. Nah, di bidang otomotif dan dirgantara, ya tentu kita tahu lah, ini industri ini Amerika lah yang menang gitu. Demikian juga di bidang media nasional nih, yang tadi kita sampaikan bahwa Indonesia tidak boleh meminta ke beberapa perusahaan-perusahaan platform digital dari Amerika itu untuk sistem bagi hasil, terutama untuk pemasukan iklannya misalnya ya. Itu nggak boleh. Jadi ya semakin menekan industri media sosial kita, media nasional. Nah di bidang pertanian, nah ini juga agak sedikit kontroversi ya, ada komentar dari berbagai pihak di Indonesia. Ini gimana sih pemerintah nih? Katanya mau mencapai swasembada pangan, tapi kita malah membolehkan impor dari Amerika untuk kedelai dan gandum, walaupun ini menggunakan kuota impor ya. Yeah. Jadi setelah kuota impor tercapai, berhenti kita. Tapi juga jumlahnya cukup besar. Ada 3.000 metrik ton itu. Jadi kita harus wajib mematikan dan petani dalam negeri. Ya udah otomatis artinya tidak mematikan, tapi misalnya menghilangkan kesempatan bagi kita untuk katakanlah menanam kedelai dan gandum. Karena kita nggak mungkin menang melawan efisiensi yang di Amerika ya. Tetapi bagi Amerika ini menjadi pesta besar. Dan kalau kita lihat di websitenya USTR ya, United States for Trade Representative, ya, itu kalau kita baca ya kita cek itu ustr.gov gitu ya. Itu isinya tuh yang terkait dengan ART Indonesia Amerika ini. Itu puji-pujian kepada Presiden Trump. Mulai dari asosiasi biji-bijian, asosiasi sapi gitu kan ya. Lalu juga pesawat terbang, lalu asosiasi digital dan sebagainya. Itu isinya semua puji-pujian. Nah itu menunjukkan bahwa memang mereka menang besar itu. Sudah nunggu lama untuk masuk ke Indonesia. Iya, betul. Nah ini yang saya kira ya udah pastilah seperti itu kondisi kita. Oke, itu berarti tarik untung kerugian dan siapa yang diuntungkan ya? Ya walaupun ini terus terang kan istilahnya ya, belum efektif kan? Iya. Ini kan belum efektif. Jadi ini kan masih memerlukan proses lebih lanjut, masih memerlukan istilahnya itu ratifikasi. Yeah. Nah, namun di sisi yang lain juga kita 2 hari setelah kita tanda tangan ini di bulan tanggal 19 Februari tiba-tiba ada ini keputusan dari Mahkamah Agung Amerika ya. Iya betul, yang bisa mengubah banyak hal deh. Iya betul. Ini sebetulnya jadi agak istilahnya ya. Kan setelah kewenangan Donald Trump untuk mengenakan tarif berdasarkan undang-undang emergency itu ditolak oleh Mahkamah Agung. Jadi rupanya semua ancaman-ancaman dia waktu itu di awal tahun 2005 itu yang dia mengancam ada sampai ke China 100%, Indonesia sampai berapa waktu itu 45 atau saya lupa, kemudian turun jadi 35%, itu dianggapnya itu ilegal. Jadi Mahkamah Agung melihat tidak ada emergency, kedaruratan untuk mengenakan tarif kepada seluruh negara di dunia ini. Bahkan terutama ke mitra yang dianggapnya besar-besar ya. Nah ini tentu kita jadi bertanya-tanya. Karena begini, sekarang ini kan perjanjian ini belum berlaku. Sementara Trump setelah dia dilarang, kemudian dia bereaksi lagi.
sehari kemudian dia mengeluarkan keputusan mengenakan tarif across the board ke semua negara 10% dan kemudian dia diubah lagi menjadi 15%. Jadi sekarang itu tarif yang berlaku bagi barang-barang yang masuk ke Amerika itu 15%. Nah itu saya nggak tahu apakah itu berlaku segera atau tidak, tetapi yang sekarang artinya kalau kita belum meratifikasi perjanjian dagang ini, yang berlaku ada 15%. Sementara kalau kita sudah meratifikasi, tarifnya jadi 19%. Iya. Baik Pak Alim, tampaknya kalau kita lihat ART tadi ya, kita memiliki beberapa keuntungan terkait dengan ekspor barang-barang yang kita spesial gitu ya. Yeah, yeah. Kita efisien di dalamnya. Namun tampaknya kita rugi di banyak hal terkait dengan digital dan teknologi yang mungkin itu arahnya ke masa depan. Menurut Pak Alim bagaimana Pak? Ya, ini memang kalau kita istilahnya itu bedah lebih mendalam ya. Sebetulnya perjanjian ini masuk dalam kategori perjanjian bilateral atau resiprokal yang agresif istilahnya itu. Agresif itu artinya begini, ini istilah yang dipakai oleh para pakar di bidang perdagangan internasional. Agresif, iya, karena ini di sini berbagai hambatan, baik tarif maupun non-tarif, itu diturunkan sampai serendah-rendahnya. Dan bahkan kalau non-tarif barangnya dihilangkan. Ini suatu hal yang bagus sebetulnya. Untuk Indonesia juga kita tahu, Indonesia ini selain tarif, sebetulnya tarifnya sendiri rata-rata tarif Indonesia itu sudah tidak tinggi lagi. Rata-rata sekitar 5-6%. Rata-rata tarif kita. Jadi tidak ini gitu sebetulnya, tidak tinggi rata-rata tarif kita ya. Namun Indonesia ternyata menggunakan non-tarif sebagai penghambat perdagangan. Nah ini yang tidak jelas. Banyak sekali tarif kota terutama dipakai atau perizinan, misalnya di bidang impor daging kita tahu itu ada kotanya. Kotanya itu diberikan kepada perusahaan ini, punya afiliasi dengan partai ini misalnya. Ini punyanya ini afiliasi dengan katakanlah konglo ini gitu kan. Itu kita semua paham. Ini rahasia umum. Saya kira hal-hal seperti itu tidak baik. Karena akibatnya sistem perdagangan kita pun menjadi tidak efisien. Nah, saya kira dengan mengubah ini dihilangkan, sebetulnya ada unsur positifnya buat Indonesia. Namun yang jadi masalah adalah penggantinya ternyata adalah istilahnya itu persyaratan-persyaratan yang sifatnya itu lebih tinggi dari Indonesia, dari Amerika dipaksakan untuk Indonesia. Nah ini akibatnya apa? Kalau misalnya perusahaan Amerika masuk ke Indonesia tidak ada lagi halangan ya. Non tarif barangnya udah hilang. Tidak ada lagi TKDN, tidak ada lagi licensing, tidak ada kota gitu ya. Walaupun kota ini masih diberlakukan ya untuk beberapa tadi komoditas pertanian. Ya. Nah, misalnya itu semua dihilangkan, tidak berlaku untuk perusahaan Amerika. Dia akan melenggang kangkung datang ke Indonesia, hanya menawarkan produknya itu bersaing atau tidak dengan negara lain dari sisi harga saja. Ya tentu akan ada pajak-pajak lain ya, pajak PPN kan tetap dia harus bayar juga. Karena yang bayar PPN kan kita, bukan perusahaannya. Gitu. Nah maksud saya, dia akan bersaing seperti itu. Jadi dia bisa lebih mudah masuk ke Indonesia. Tapi sebaliknya, bagi perusahaan-perusahaan Indonesia yang mau menjual barangnya ke Amerika, dia pasti akan terkena ketentuan yang ketat tadi itu. Apakah kita bisa menjual jamu tadi saya sampaikan ke Amerika tanpa izin dari FDA-nya? Apakah kita bisa menjual flu shot kita? Karena saya tahu pabrik obat kita di sini bisa bikin vaksin flu. Apa dia bisa langsung masuk ke Amerika tanpa izin dari FDA? Nah itu yang perlunya kan mestinya ini ada kesetaraan dong, gitu kan? Nah, belum tentu kita bisa masuk, sehingga ini akan menimbulkan hambatan juga untuk ekspor barang-barang yang bukan tradisionalnya kita. Jadi kalau tadi yang tradisional itu ya
berbahan sumber daya alam yang kita kuasai, CPO gitu ya, atau udang, atau apalagi itu yang barang-barang pertanian yang kita mungkin punya keunggulan, atau ya mungkin industri manufaktur yang berbasis tenaga kerja murah seperti itu. Di luar itu kita akan sulit sekali itu kalau menurut hemat saya. Jangan lupa loh, baru-baru ini pemerintah Amerika itu menetapkan tarif kepada solar panel kita di atas 100%, 103, sekian persen saya ingatnya. Bersama-sama dengan beberapa negara lain di Asia ini. Karena dianggapnya kita memang betul ada sebagian perusahaan yang dianggapnya itu melakukan transshipment saja dari Cina di label ulang, kemudian diekspor ke Amerika, membypass supaya nggak kena ketentuannya Amerika tarif untuk barang-barang dari Cina. Itu memang ada beberapa perusahaan gitu. Tapi ada juga perusahaan yang memang dia memproduksi barangnya di sini, walaupun teknologinya teknologi Cina, gitu. Nah ini artinya apa nih? Artinya walaupun kita sudah punya ART seperti ini, tidak ada jaminan pemerintah Amerika tidak menerapkan tarif yang tinggi untuk barang-barang yang dia curigai dengan berbagai alasan ya. Dia curigai merupakan bukan barang miliknya, atau katakan bukan diproduksi oleh Indonesia, atau teknologinya dia nggak suka, seperti itu. Dia akan kenakan tarif juga. Jadi ini ancaman buat Indonesia juga gitu ya. Jadi itu satu hal. Yang berikutnya lagi adalah kalau kita analisis lebih mendalam, saya sudah singgung juga tadi, perlakuan istimewa yang kita berikan kepada perusahaan-perusahaan Amerika ini justru berada di wilayah industri masa depan, yaitu di bidang teknologi dan digital yang kita ingin kuasai, yang sekarang kita sudah bikin berbagai kebijakan mengarah ke sana gitu loh. Nah tiba-tiba kita dilarang untuk meminta transfer teknologi, dilarang untuk mengakses source code-nya gitu kan. Bahkan data kita yang sangat berharga itu boleh dipindahkan, disimpan di Amerika gitu loh. Dan mereka bisa menggunakan itu tanpa harus bayar apapun gitu loh. Buat saya ini suatu hal yang sangat luar biasa merugikan untuk Indonesia. Dan ini masa depan buat kita. Sementara kita dapatnya itu, mohon maaf ngomongnya ya, sektor-sektor yang tadi saya sampaikan mendapatkan tarif 0% itu adalah industri yang tradisional yang bahkan sudah masa lalu jangan-jangan itu. Iya, jadi ini kita seakan-akan ya menggadaikan masa depan kita untuk memelihara masa lalu kita. Ini suatu hal yang menurut saya ya ini sangat merugikan. Harganya terlalu mahal. Terlalu mahal. Ya artinya kita sama-sama untung kan tadi. Di awal kan saya sampaikan. Berdagang itu menguntungkan dua belah pihak. Tapi mbok ya untungnya ini jangan sampai dia terlalu gede, kita dapatnya sedikit gitu. Dan secara dinamis dalam jangka yang panjang ke depan, ini saya nggak tahu keuntungannya itu jangan-jangan makin lama makin sedikit. Karena kita cuma akhirnya dijebak, atau Indonesia bisa terjebak menjadi negara yang hanya menghasilkan barang-barang berbasis sumber daya alam. Karena kita nggak bisa lagi mengolah yang lain. Lalu yang kedua, kita akan hanya jadi pasar untuk barang-barang yang teknologi tinggi. Pak Halim, salah satu isu yang beredar adalah bahwa Supreme Court Amerika juga katanya membatalkan bahwa kewenangan Trump untuk mengubah tarif itu tidak sebesar itu. Betul. Dalam konteks ini, apa yang akan terjadi Pak Halim? Iya, kalau kita kaitkan dengan ART tadi ya, tadi kan kita sudah diskusi bahwa Donald Trump dianggap tidak memiliki kewenangan untuk mengatakan Amerika dalam kondisi yang darurat. Sehingga kewenangan dia untuk menetapkan tarif yang sering diancam-ancamkan itu ilegal. Nah ini kan berarti untuk Indonesia, kalau kita tadi sudah bahas, ternyata perjanjian dagang ini sangat menguntungkan Amerika dan ya mungkin katanya istilahnya itu merugikan secara relatif lah bagi Indonesia.
Artinya masih ada keuntungannya, tapi kecil sekali, gitu. Nah, ini kan ada kesempatan untuk apakah melakukan pembahasan ulang dengan pihak Amerika. Kalau itu misalnya tidak dimungkinkan, ya berarti kan ini harus diratifikasi oleh DPR. DPR bisa menolak, begitu. DPR punya kewajiban konstitusional untuk bisa melihat kembali apakah memang ART ini bertentangan dengan undang-undang dasar kita, bertentangan dengan kepentingan nasional, bertentangan dan bahkan merugikan kepentingan kita untuk membangun ekonomi dan terutama di bidang industri masa depan yang tadi saya sampaikan. Ini jadi kalau saya tidak salah ingat ada Pak Rimawan Pradiptyo dari UGM itu mengatakan ke saya, ini akan ada sekitar berapa belas undang-undang dan peraturan yang harus diubah dan diamandemen untuk bisa mengikuti keinginan dari ART ini. Jadi artinya ini memang secara inherent, secara mendasar, ART ini bertentangan banyak dengan undang-undang yang ada di Indonesia gitu kan. Jadi itu pertama salingannya tadi kan, artinya opsi pemerintah coba membuka kembali untuk berdiskusi kembali dengan pihak Amerika. Kalau itu tidak dimungkinkan, ya coba melalui DPR melakukan review secara kritis mengatakan, oh ini jangan diratifikasi karena ini akan melanggar undang-undang dan bahkan melanggar konstitusi gitu ya. Kalau misalnya DPR kita tahu karena ini kan isinya adalah partai politik koalisi. Kalau dia dibikin voting kalah juga yang tidak setuju gitu ya misalnya. Nah kalau itu terjadi dia jadi undang-undang, saya yakin akan banyak para pihak yang akan membawa ini ke MK. Karena ini merugikan seluruh rakyat Indonesia, jadi siapapun punya legal standing nanti. Nah, oleh karena itu ini ya tentu kita tidak ingin hal-hal ini menjadikan Indonesia menjadi negara yang malah terganggu ekonominya kan. Jadi saya lihat sih ini ada kesempatan untuk melakukan koreksi lah, seperti itu. Blessing in disguise ya. Blessing in disguise. Ya. Terima kasih Pak Alif atas semua penjelasannya. Jadi ternyata ART ini tidak sesimpel angka-angka tarif ya Pak ya. Oh iya. Tapi di dalamnya ada pertaruhan industri sekarang dan industri masa depan juga. Ya. Saya pikir ini sangat membantu mencerahkan banyak orang, termasuk saya juga. Ya. Mungkin demikian yang bincang-bincang kita hari ini Pak Alif. Baik, kawan-kawan warganet, demikian tadi perbincangan yang komprehensif dari awal teori perdagangan, teori perjanjian sampai tadi kita bedah isi dari ART, apa keuntungan kita, apa kerugian kita, dan apa yang akan terjadi potensial di masa depan kalau ART ini berjalan, membuat kita terpaksa harus berpikir lebih dalam lagi. Terima kasih kepada para pemirsa. Ketemu lagi di program Bicara Ekonomi Politik berikutnya.